Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3937-3939. Dev melihat api pamungkas di depannya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia melihat api dari inti bumi menghantam ujung jari Dev, dan kemudian dengan lembut mengayunkannya ke area di depannya. Segera, gelombang panas melonjak dan menuju ke arah Scotty dan yang lainnya. Dalam sekejap, terdengar beberapa jeritan dan makian tidak jauh di depan. Astaga, apa-apaan ini? Panas sekali, aku mau terpanggang. Menyerah, aku menyerah, panas sekali. Banyak murid dari pemimpin sekte baru memilih untuk menyerah karena mereka tidak tahan. Scotty juga berkeringat banyak dan ekspresinya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku baru saja melakukan kesalahan dan membawa gelombang panas yang besar ke sisiku? Scotty curiga dia mungkin telah melakukan kesalahan barusan. Lagi pula, di seluruh tempat penilaian sekarang, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa bergerak bebas dan mengendalikan api. Scotty berdiri, mengambil cermin perunggu dan menuju api pamungkas lagi. Ketika Dev melihat Scotty datang, dia segera mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian sebuah fantasi muncul. Scotty masuk ke dalam ilusi tanpa persiapan. Pemandangan di depannya tidak berubah, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi api pamungkas. Wajah Scotty penuh keraguan, dan dia terus mencari api pamungkas. Dia bahkan mengeluarkan cermin perunggu dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan oleh api pamungkas, berharap menemukan lokasi api pamungkas dengan cara ini. Aneh sekali, kenapa api pamungkasnya menghilang? Scotty mengerutkan kening. Dia tidak sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Dev dan berputar-putar. Scotty berjalan lama, tapi tetap tidak menemukan api pamungkas, yang membuat Scotty mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tersesat? Tidak bisakah aku kembali? Apakah ada yang salah dengan penilaian kali ini? Scotty menyadari bahwa bukan saja dia tidak dapat menemukan api pamungkas, dia bahkan tidak dapat menemukan jalan kembali. Dia masih belum menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi berpikir bahwa ada kerusakan di tempat penilaian. Scotty, yang tidak punya pilihan selain bergerak, duduk bersila, dan aliran kekuatan spiritual menembus cermin perunggu. Pola formasi pada cermin perunggu berkedip-kedip, dan kemudian gumpalan api coklat melompat keluar. Sepertinya orang ini ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian ini. Akan ada hubungan antara jenis api pamungkas yang sama. Seseorang dapat menggunakan hubungan ini untuk menemukan arah api pamungkas penilaian. Tapi saat api pamungkas melompat ke cermin perunggu, Dev mengayunkan energi pedang tajam, dan kemudian terlihat api pamungkas terbelah menjadi dua. Scotty tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan isap yang sangat besar menyebabkan api pamungkas langsung tersedot. Ini. Scotty tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dev dapat melihat Scotty di depannya, tetapi Scotty tidak dapat melihat Dev sama sekali, dan dimanipulasi oleh Dev seperti orang bodoh. Api pamungkas tersedot ke dalam tubuh Dev, dan seketika api pamungkas coklat itu dikelilingi oleh tiga jenis api pamungkas di tubuh Dev. Api pamungkas yang baru saja dia hirup masih ingin berjuang dan berlarian di dalam tubuh Dev. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditekan oleh tiga jenis api pamungkas Dev, dan akhirnya dia tunduk dan dimurnikan oleh Dev. Bintang sumber api di tubuh Dev menjadi lebih terang. Api pamungkas dari Sekte Api Ungu memang sedikit lemah. Itu bisa dengan mudah dimurnikan. Dev terdiam beberapa saat. Dia berpikir bahwa akan membutuhkan waktu tertentu untuk memurnikan api pamungkas Sekte Api Ungu. Setelah dia telah memurnikan api pamungkas, Dev menghilangkan ilusi itu dengan lambaian tangannya. Saat ini, Scotty melihat ke cermin perunggu di tangannya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin mengandalkan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian, tapi sekarang, api pamungkas di cermin perunggu telah lenyap. Dan api pamungkas di area penilaian juga muncul di depan Scotty saat ini. Tepat ketika Scotty bingung, api pamungkas di area penilaian tiba-tiba meledak. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan Scotty langsung terbang ke belakang. Dan para murid dari silsilah pemimpin sekte baru, di bawah gelombang panas yang besar ini, satu demi satu mengumumkan mereka menyerah. Banyak murid yang langsung terbakar, dan beberapa pingsan. Ledakan. Dengan deru api pamungkas, seluruh tempat penilaian langsung berguncang.
Area putih di depan mata semua orang perlahan menghilang, dan aura api di seluruh area penilaian menjadi manik. Sesuatu telah terjadi, cuaca menjadi sangat panas. Saat Scotty melihat ini, dia berteriak. Silas, yang sedang duduk di luar saat ini, juga terlihat terkejut. Dia juga merasa ada yang tidak beres di lokasi penilaian, dan buru-buru mulai mengontrol formasi, mencoba membuka lokasi penilaian. Jika terjadi kesalahan di tempat penilaian dan banyak murid mati di dalam, dia, sebagai ketua juri penilaian, tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Meskipun dia bisa menggunakan trik untuk membuat murid dari pengikut Master Sekte Lama gagal dalam ujian, tapi dia tidak berani membiarkan orang-orang ini mati di area penilaian, jika tidak maka akan menimbulkan kecelakaan besar. Jika tidak, ada risiko Sekte Api Ungu akan mengalami perselisihan internal atau bahkan kehancuran. Silas membuka formasi, dan area penilaian langsung menjadi terang, dan area putih menghilang. Pada saat ini, wajah Scotty benar-benar terbakar, dan banyak murid yang dibawanya terluka, bahkan ada yang pingsan. Adik laki-laki, adik perempuan. Caspar juga berlari dengan panik, meneriaki Dave dan Zeya. Jika ini terjadi, dia juga takut ada yang terluka. Kakak senior. Dave mengajak Zeya dan yang lainnya untuk mengungkapkan diri mereka. Mereka semua terlihat santai, tidak ada yang terluka sama sekali. Hanya Scotty dan yang lainnya yang merasa malu, dan banyak murid yang terluka. Bagus sekali, kenapa apinya tiba-tiba meledak? Caspar merasa lega saat melihat Dave dan yang lainnya baik-baik saja, lalu menatap Silas dan bertanya. Dia mengira Silas merencanakan sesuatu lagi. Caspar, jangan tanya aku juga tidak tahu. Kamu tidak mengira itu aku, kan? Sudah kubilang, tidak ada yang berani membuat keributan sebesar itu berakibat fatal. Silas berkata dengan wajah serius. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak berani melakukan itu. Caspar juga percaya bahwa Silas tidak memiliki keberanian. Apa yang terjadi? Silas memandang Scotty dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Saya hanya ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian, dan hasilnya. Scotty menceritakan kisahnya kepada Silas secara mendetail. Setelah Silas mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia menamparkan Scotty dengan keras. Gobi laki-laki, idiot, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku hanya memintamu untuk menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas agar mereka tidak tahan. Kamu benar-benar melepaskan api pamungkas tanpa izin. Jika dua api pamungkas bertabrakan, bisakah mereka tidak meledak? Tempat penilaian ini dikontrol dengan ketat. Agar tidak merugikan murid yang menjalani penilaian, api pamungkas juga dihitung. Kamu benar-benar menggabungkan dua api pamungkas. Bisakah formasi tempat penilaian ini mampu menahannya? Silas mengumpat dengan marah dan meninju serta menendang Scotty. Dia ingin menghajar si idiot ini sampai mati. Wajah Scotty penuh dengan keluhan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, api di cermin perunggu menghilang, dan kemudian terjadi ledakan. Ketika Dave melihat ini, dia diam-diam tertawa dalam hati. Sekarang dia telah mencuri api pamungkas dari Sekte Api Ungu tanpa ketahuan, dan Scotty yang harus disalahkan. Apa yang terjadi? Saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah tegas berjalan dengan cepat. Melihat orang itu datang, ekspresi Silas, Caspar dan lainnya jelas berubah. Penatua Cui, ada kesalahan dalam di lokasi penilaian. Ada ledakan api pamungkas. Untungnya, tidak ada nyawa murid yang melayang. Silas bergegas menemuinya dan berkata kepada orang tua itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Formasi penilaian ini semuanya diatur oleh saya secara pribadi. Penatua Cui mengerutkan kening. Dave melihat bahwa Silas tampaknya takut pada Penatua Cui, jadi dia bertanya kepada Caspar dengan suara rendah, Kakak Wei, apakah Penatua Cui ini pendukung dari pemimpin sekte baru? Caspar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Penatua Cui bukan pendukung pemimpin sekte baru, juga bukan pendukung pemimpin sekte lama. Di Sekte Api Ungu, Penatua Cui adalah satu-satunya yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Semua orang takut padanya. Seluruh formasi Sekte Api Ungu diatur oleh Penatua Cui. Tidak peduli siapa pemimpin sekte tersebut, mereka tidak akan berani menyinggung Penatua Cui. Setelah mendengarkan kata-kata Caspar, Dave tahu bahwa Penatua Cui ternyata adalah master formasi senior. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, master formasi juga sangat langka. Jika sebuah sekte memiliki master formasi tingkat tinggi, itu adalah harta karun. Tidak heran Silas sangat takut.
Kemudian terlihat Penatua Cui dengan santai menggambar beberapa pola formasi, dan kemudian tempat penilaian bersinar dengan cahaya putih. Segera, wajah Penatua Cui menjadi sangat jelek dan berkata, kekuatan api pamungkas di tempat penilaian tiba-tiba meningkat, yang membuktikan bahwa seseorang meningkatkan intensitas api pamungkas di tempat penilaian. Siapa yang melakukannya? Setelah mengatakan itu, Penatua Cui menatap wajah semua orang dengan tatapan sinis, karena hanya mereka yang berpartisipasi dalam penilaian yang dapat meningkatkan aura api, dan tidak ada cara untuk mengendalikannya di luar. Silas tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya setelah mendengarkan kata-kata Penatua Cui, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Sementara tubuh Scotty sedikit gemetar. Dia hanyalah murid luar, dia tidak mampu memiliki barang sebesar itu. Ketika mata Penatua Cui tertuju pada Scotty, Scotty segera pipis di celana. Melihat Scotty seperti itu, bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang melakukannya. Namun, Scotty adalah murid sekte luar, dan jelas belum sepenuhnya menguasai api pamungkas dari sekte api ungu. Tidak mungkin sanggup meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Bolehkah aku mengetahui namamu? Penatua Cui memandang Scotty dan bertanya dengan dingin. Murid, nama murid ini adalah Scotty Lu. Scotty gemetar dan berkata dengan tergagap. Tahukah kamu mengapa api ini meledak? Tanya Penatua Cui. Scotty tertegun dan diam-diam menatap Silas, sementara Silas merespon Scotty sambil mengedipkan mata. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Scotty mengatakan yang sebenarnya. Melihat mata Silas, Scotty kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, murid tidak tahu, murid belum sepenuhnya menguasai api pamungkas, dan aura api pamungkas murid juga sangat lemah. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Scotty langsung memberitahunya bahwa dia belum menguasai api pamungkas. Penatua Cui memandang Scotty. Dia tahu bahwa Scotty tidak berbohong. Orang ini tidak bisa berlatih api pamungkas, jadi dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dan masih hanya murid luar. Kali ini, dia baru saja mengembangkan aura api pamungkas, jadi dia mengikuti ujian murid batin. Penatua Cui, para murid di seluruh penilaian belum menguasai banyak aura api pamungkas, jadi tidak mungkin aura api pamungkas tiba-tiba meningkat selama penilaian. Tetapi ada seseorang yang telah menguasai aura api pamungkas dalam jumlah besar, dan dia juga termasuk di antara murid dalam ujian. Setelah Silas melihat Zeya sekali, dia tiba-tiba terlintas dalam pikirannya dan ingin menjebak Zeya. Siapa? Penatua Cui mengerutkan kening dan berkata. Itu dia, murid kesayangan Penatua Hu, Zeya Qian. Dia sedang mengikuti ujian di Aken, dan dia sepenuhnya mampu dengan cepat melewati level pengujian murid dalam di depannya, tapi dia bekerja sama dengan mereka yang mengikuti ujian murid dalam. Menurutku pasti ada rencana. Mungkin kali ini tempat penilaian api pamungkas tiba-tiba meningkatkan ledakan, dan dialah yang melakukannya. Silas menunjuk ke arah Zeya dan segera menuduhnya. Tuduhan ini membuat Zeya bingung, dan bahkan Kasper pun tampak terkejut. Mata Dev sedikit menyipit, dia tidak menyangka Silas begitu tidak tahu malu. Bersambung.